Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya, Pitup Indonesia Club. Nah, di video ini saya mau memberikan pemahaman tentang personal point, karena mungkin masih banyak juga daripada Pituber semuanya yang masih belum memahami tentang personal point. Jadi di video ini saya mau memberikan pemahaman itu. Tapi sebelumnya silahkan kalian yang belum subscribe channel saya, karena subscribe itu juga gratis ya. Sekalian kalian juga untuk membantu supaya channel saya ini bisa lebih berkembang dan kalian nantinya bisa mendapatkan notifikasi ya dari video-video saya yang berikutnya. Oke, kita langsung saja ke pokok pembahasan ya. Jadi personal point itu adalah penghasilan utama dari Pituber. Nah, jadi bentuk dari personal point di aplikasi Pitup ini kita bisa lihat di mission. Nah, mission ini ada tampilan bintang 1 sampai paket bintang 6. Nah, ini adalah personal point. Awal kita bergabung di Pitup dan setelah diverifikasi kita akan diberikan yang yaitu modal ya, modal awal yaitu berupa paket misi gratis. Nah, itu adalah personal awal ya, personal point kita yang di awal atau paket misi kita yang di awal. Nah, paket misi itu harus kita aktifasi ya, aktifkan, maka di situ kita baru bisa menjalankan misi harian kita, yaitu dengan nonton iklan 10 kali sehari. Nah, jadi personal point ini adalah penghasilan utama dari seorang Pituber. Besar kecilnya penghasilan seorang Pituber itu tergantung dengan personal point atau paket bintang yang diaktifkan. Nah, di sini yang kalian lihat ada paket bintang 1 sampai paket bintang 6. Jadi kita mulai dari awal ya. Ketika kita diterima di perusahaan ini ya atau di Pitup, kita akan diberikan yang namanya paket gratis tadi. Nah, kita harus nonton iklan 10 kali sehari ya tanpa skip. Nanti ketika kita sudah mendapatkan 10 poin, maka poin kita itu harus kita aktifasikan ke paket bintang 1. Jadi kebanyakan para Pituber ya, pemula khususnya, mereka tidak memahami ini. Kenapa? Dalam benak mereka itu yang selama ini disampaikan oleh leadernya bahwasanya kita gabung di Pitup kerjanya simple, nonton video iklan 10 kali ya, lalu kita akan dibayar P-point. Nah, P-point itu nanti bisa kita cairkan atau P-point itu langsung bisa kita cairkan. Nah, sebenarnya tidak sesimpel itu. Tugas kita memang simpel seperti itu, tapi untuk pemahamannya tidak seperti itu. Ada yang salah di situ. Makanya tidak sedikit bagi mereka yang bertanya, "Pak, kenapa kok harus tukar paket bintang? Jadi kapan kita menikmati hasil? Kenapa nggak bisa langsung dicairkan saja?" Contoh pertanyaan seperti itu. Nah, berarti mereka tidak memahami konsep atau proses dari menjalankan bisnis P2P ini. Nah, kita harus pahami ya, bisnis P2P ini bukanlah bisnis instan. Jadi ada yang harus kita bangun di sini. Nah, seperti itu. Jadi yang kita bangun itu apa? Yaitu aset. Yaitu paket misi bintang 1 sampai paket bintang 6. Kalau misi gratis yang diberikan perusahaan untuk kita itu yang pertama itu akan kadaluarsa ya. Kadaluarsa batas waktunya hanya 40 hari. Setelah 40 hari dia akan kadaluarsa dan tidak bisa kita aktifasi lagi. Itu adalah modal awal untuk kita. Nah, dengan itu kita harusnya sadar ya bahwasanya perusahaan itu sudah membayar kita di awal. Perusahaan itu sudah memberikan modal di awal untuk dikembangkan. Nah, ketika modal itu tidak kita kembangkan, maka bisnis kita stop. Ketika modal itu yang kita putarkan tadi kita tarik ya atau kita tidak aktifasi kembali ke paket bintang yang ada, maka di situ bisnis kita akan stop. Jadi setelah kita mendapatkan 10 poin itu langsung kita aktifasi ke paket bintang 1 ya,
yang 10 poin tadi. Gunanya supaya apa? Agar kita untuk memperpanjang misi harian kita, itu yang pertama ya, dan untuk mengumpulkan P-point berikutnya. Jadi paket bintang 1 ini ada 8 paket ya, perlu diketahui ada 8 paket. Nah, satu paketnya ini nilainya itu 0,3, sama seperti paket misi gratis. Nah, jadi ketika kita sudah mempunyai 8 paket dari paket bintang 1 ini, maka kita akan mendapatkan poin harian 2,4 P-point per hari dikali 40. Nah, itu bisa kita kalikan ya. Kita akan mendapatkan 96 P-point per 40 hari. Dari paket bintang ini ya, bintang 1 ini, kita akan mendapatkan personal point 1 personal point. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita aktifkan, kita bisa lihat di menu yang ada di tampilan depan. Seperti ini. Contoh kita aktifasi paket bintang 1. Ya, kita kembali dulu ke menu ini. Kalau kita aktifasi paket bintang 1, maka di sini akan bertambah 1 personal exposure. Seperti itu. Nah, ketika kita mengaktifasi paket bintang 2, maka di sini akan 10,33 exposure. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, seperti apa akun kita, seperti itu. Nah, lalu kita kembali lagi ya. Kita akan mendapatkan P-point itu 0,3 dari satu paket. Kalau kita punya 8 berarti 2,4. Kalau kita kalikan 40 hari berarti kita akan mendapatkan 96 P-point. Nah, yang 80 itu harus kita aktifasi ke paket bintang 1 ini lagi. Jadi ini nggak boleh putus. Ya, dari 96 itu yang 80 kemari, karena satu paket bintang 1 itu 10 P-point dikali 8 80 ya, maka dikurangi 80 dari 96 poin tadi, maka sisanya 16 P-point ya. Ini bisa kita cairkan atau kita tabung ya di akun kita untuk mengaktifasi paket bintang berikutnya. Di situ ada paket bintang 2 yang harus kita aktifkan, yang lebih tinggi. Nah, ketika sudah mencapai 100 ya P-point kita, maka langsung kita tukar aja ke paket bintang 2. Seperti itu. Jadi paket bintang 2 ini nilai exposure-nya, personal exposure-nya dia ada 10,33 ya. Lalu penghasilan per hari atau per paketnya tadi 3,099. Dan paket bintang 2 ini bisa kita aktifkan sebanyak 4 paket. Nah, ketika kita sudah punya 4 paket, kita tinggal kalikan aja. 3,099 dikali 4. Maka di situ kita akan mendapatkan 12,296. Nah, lebih kurang seperti itu. Nah, dikali 40 hari, maka kita akan mendapatkan P-point 496 P-point, itu lebih kurang. Nah, jadi yang 400 ya, 400 P-point itu, yang 400 itu bisa kita aktifasi lagi ke paket bintang 2. Kita modalkan lagi. Nah, karena satu paket itu adalah 100 ya. Jadi kalau dia 4 paket dia jadi 400 P-point untuk modalnya. Sisanya berapa? 96 poin. Nah, 96 poin inilah yang harus kita cairkan atau mau kita tabung lagi. Itulah keuntungannya. Nah, jadi sistem dari personal point itu seperti itu. Proses dari seorang VTuber itu untuk mengembangkan bisnisnya atau akunnya itu seperti itu caranya. Jadi usahakan setiap BP yang ada di akun kita itu jangan kita biarkan mengendap di akun kita kalau BP kita itu cukup untuk mengaktifasi paket bintang yang ada. Jadi ketika ada 10 aktifkan aja ke paket bintang 1 ya. Ketika ada 100 kita aktifkan ke paket bintang 2. Nah, seperti itu. Ketika ada paket 500 point kita aktifkan ke paket bintang 3. Jadi seperti itu konsepnya. Kalau kita udah aktif paket bintang 3, kita bangun ke paket bintang 2 kalau dia belum aktif ya. Lalu kita bangun lagi ke paket bintang 1. Maka penghasilan kita ini akan lebih besar ketika paket bintang itu aktif secara bersamaan. Seperti itu. Jadi untuk membesarkan penghasilan kita dari nonton iklan itu, kita bisa bangun aset ini. Aset ini sampai bintang 6. Jadi terserah kita mau sampai mana.
seperti itu. Jadi banyak yang tidak dipahami dari seorang VTuber tentang ini gitu. Dari video marketing plan yang ada, yang dari My Futur itu udah diterangkan ya tentang personal point. Tapi masih banyak dari para VTuber yang nggak paham di sini prosesnya itu seperti apa sebenarnya gitu. Jadi di video ini saya terangkan caranya untuk membangun aset kita supaya kita bisa lebih mendapatkan penghasilan yang besar, itu seperti yang saya terangkan barusan. Ketika kita punya 10, kita aktifkan ke paket bintang 1. Ada lagi 10, kita aktifkan lagi. Ada yang kadaluarsa, kita aktifkan lagi sampai dia full. Kalau di bintang 1 dia ada 8, di paket bintang 2 dia ada 4, di paket bintang 3 dia ada 2. Jadi seperti itu, kita tabung terus PP kita biar lebih besar. Jadi makanya perusahaan itu menyarankan, atau para leader itu menyarankan kepada semua member PTube ya, khususnya pada referralnya, untuk bekerja di awal ya. Jangan kita harapkan untuk bermain sendiri aja, usahakan kita bermain maksimal ya, menjalankan bisnis kita maksimal. Kita kenalkan juga PTube ini dengan keluarga kita ya, kita bangun tim seperti itu untuk membangun aset ini. Jadi ada 3 cara untuk membangun aset dari penghasilan seorang VTuber itu tadi biar lebih besar. Yang pertama, kita nonton iklan kan, nonton iklan 10 kali ya, kita dapat P-point, itu bisa kita aktifkan ke paket bintang atau aset kita seperti itu. Nah, semakin besar aset kita maka semakin besar penghasilan kita. Itu cara yang pertama. Yang kedua, kita bisa kenalkan kepada saudara ya, teman, sahabat, kerabat, rekan bisnis dan lain-lain sebagainya lah, orang lain, teman media sosial. Kita ajak mereka bergabung di PTube. Nah, dengan mengajak mereka, kita akan mendapatkan 5% dari penghasilan mereka. Nah, itu nanti bisa kita kumpulkan untuk mengaktifasi paket bintang yang ada, atau mengaktifkan aset kita yang ada biar penghasilan kita lebih besar, dan kita akan mendapatkan mendapatkan penghasilan itu atau kesuksesan itu dengan lebih singkat lagi. Nah, lalu kita bangun tim supaya kita bisa mendapatkan peringkat. Nah, dari situ kita juga mendapatkan reward tim atau BP tambahan dari reward tim kita, dari tim kita, dari tim seluruh Indonesia. Maka di situ kita akan mendapatkan P-point tambahan. Jadi ketiga penghasilan ini, dari personal kita nonton iklan, dari referral kita nonton iklan, dari kita membangun tim, itu dijadikan satu, maka bisa kita aktifkan ke paket bintang yang ada di sini. Dari paket bintang 1 sampai paket bintang 6. Itulah caranya. Jadi penghasilan seorang VTuber itu yang utama itu adalah dari personal point, yaitu ini, bintang 1 sampai paket bintang 6. Semakin besar paket bintangnya, maka akan semakin besar. Di sini untuk paket bintang 6, penghasilannya itu per harinya 337 P-point. Di sini 337 P-point. Nah, lalu kalau dikalikan 40 hari, kita akan mendapatkan 13.500 P-point. Jadi yang 10.000 ini ya, kita modalkan lagi paket bintang 6. Nah, sisanya berapa? 3.500 P-point, itu yang bisa kita cairkan. Nah, di situ kita akan mendapatkan penghasilan lebih kurang 40-an juta rupiah per 40 hari hanya nonton iklan. Nah, jadi kenapa video ini saya singkat keterangannya, karena saya anggap para rekan-rekan semuanya mungkin sudah paham ya. Dari awal saya terangkan, di sini juga sudah terlihat ya. Contohnya kayak bintang 5 ya, nilainya dia 5.000 poin. Kalau sudah ada 5.000, aktifkan aja ke paket bintang 5. Kita akan mendapatkan 162 ya, 501 per hari. Nah, dikumpulkan selama 40 hari ya, kita akan mendapatkan 6.500 P-point. Nah, seperti itu di bintang 5. Exposure timnya kita akan mendapatkan 541. Nah, personal exposure-nya, personal exposure-nya kita akan mendapatkan 541,67. Seperti itu. Jadi paket bintang 6 ini hanya sekali, dan paket bintang 5 ini hanya sekali. Lalu di sini ada paket bintang 4. Paket bintang 4 ini ada 2 paket yang bisa kita aktifkan. Lalu satu paket itu 1.000. Jadi kalau ada 2, 2.000.
Nah seperti itu, 2000 poin nilainya dia sama dengan lebih kurang 30 juta kalau dirupiahkan. Lalu penghasilan kita di sini 32,001 per hari. Kalau ada 2 paket maka kita akan mendapatkan 64,002 per hari. Nah dikali 40 hari ya, kalau satu paket dia 1280, maka kalau 2 paket dia 2400 atau 2560 pi poin. Seperti itu. Jadi yang 2000 itu kita aktifasikan lagi paket bintang 4 2 paket. Sisanya berapa? Nah, itu dia. Jadi sisanya itu yang 560 itu yang bisa kita cairkan. Jadi semakin besar personal point seorang VTuber itu, maka semakin besar pula lah penghasilan mereka, seperti itu. Ketika kita punya bintang 1 sampai paket bintang 6, maka di situ kita sudah mendapatkan penghasilan tanpa batas. Nah, itulah yang diinginkan para VTuber seluruhnya. Kenapa berlomba-lomba mengaktifasi paket bintang? Karena tujuannya itu untuk mendapatkan penghasilan tanpa batas itu tadi. Seperti itu, penghasilan yang sangat luar biasa. Banyak cara untuk mendapatkan penghasilan itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada 3 ya. Nah, lalu ada tambahnya lagi, kita juga bisa melakukan fast track atau pembelian P-point. Nah, di situ fast track ini tentunya adalah jalur cepat ya. Ibarat kita kalau berjalan di jalan raya itu kita lewat jalan tol. Nah, tentunya kita bayar. Artinya kita bisa mengeluarkan modal ya untuk membeli P-point di exchange counter, supaya kita bisa mengaktifasi paket bintang yang ada di sini. Kalau kita tidak ingin berproses, karena ada 2 jenis seorang VTuber itu, ada yang tidak mau berproses, ada yang mau berproses. Kalau yang mau berproses silahkan jalankan dengan cara gratis ya. Kita bangun tim, kita ajak orang, kita dengan cara gratis. Nah, itu bisa kita dapatkan semua penghasilan yang sebesar itu. Nah, kalau yang tidak mau berproses, ketika kita punya modal, kita bisa keluarkan uang kita untuk mengaktifasi paket bintang yang ada. Dan tetap kita ajak juga orang ya, kita ajak teman kita dan kita bangun tim, kita duplikasi, maka kita akan lebih cepat lagi mendapatkan kesuksesan di sini. Seperti itu. Jadi ini adalah keterangan tentang personal point kita dari seorang VTuber. Penghasilan utama itu ada di paket bintang atau di personal point ini. Semua cara yang kita lakukan di VTube ini dari 3 marketing plan itu hanya untuk membangun personal point ini. Oke, semoga dipahami ya kepada para VTuber semuanya. Memang sih semua ini tidak mudah. Perlu kesabaran, komitmen ya, dan mampu bertahan di sini. Kalau mereka yang tidak mempunyai mental baja akan tumbang di sini. Mereka akan mundur. Seperti itu. Nah, tinggal lagi kembali pada diri kita ya, kita bergabung di VTube ini untuk apa ya. Tetap kita semangat, tetap kita kuat walaupun gelombang negatif itu bertubi-tubi menyerang kita, karena di sekeliling kita juga banyak para haters yang tidak suka dengan komunitas VTube ya. Jadi kita harus kuatkan mental kita di situ. Oke, video ini sampai sini dulu ya. Jika video ini bermanfaat pada kalian semua, kalian boleh share kepada tim kalian. Oke, yang belum subscribe, saya harapkan untuk subscribe ya, agar membantu channel saya ini bisa lebih berkembang lagi dan saya bisa lebih semangat lagi dan lebih tepat lagi untuk mengedukasi para VTuber semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.